Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiene Walia dengan NIM 21080015065, Program Studi Psikologi Angkatan 2021, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Online Customer Shopping Experience terhadap e-Customer Engagement pada Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu pada penelitian ini, yaitu kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya itu adalah dalam hal perilaku konsumsi masyarakat. Nah, di era modern ini, aktivitas belanja tidak lagi terbatas pada kunjungan fisik ke toko ataupun pusat perbelanjaan. Nah, melainkan telah bertransformasi menjadi aktivitas yang dapat dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Menurut R.J. Vecht dan Manfreda Shaw 2022 dalam Al-Khatib 2023, fenomena ini menjadi jawaban bagi masyarakat modern bahwa berbelanja online kini semakin mudah dan menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan, khususnya bagi pelanggan yang lebih menyukai berbelanja dari rumah atau kantor. Nah, kemudahan ini juga mendorong peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggan platform belanja online di Indonesia. Menurut data dari Nielsen, jumlah pengguna platform belanja online di Indonesia meningkat 88% pada tahun 2021. Dari 17 juta pada tahun 2020 menjadi 32 juta pengguna. Nah, hal ini menunjukkan antusias masyarakat terhadap kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh platform belanja online. Di Indonesia, beberapa platform belanja online terkenal seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak telah menjadi pilihan utama pelanggan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, berdasarkan dari databox.katadata.co.id, terdapat statistik menarik mengenai kunjungan ke platform belanja online terbesar di Indonesia selama tahun 2023. Nah, di sini dari Januari hingga Desember 2023, Shopee memimpin dengan total kunjungan mencapai 2,3 miliar. Nah, Tokopedia menempati posisi kedua dengan 1,2 miliar kunjungan. Sementara itu, Lazada meraih 762,4 juta kunjungan. Nah, di sisi lain, Blibli dan Bukalapak masing-masing mencatat total kunjungan sebesar 337,4 juta dan 168,2 juta selama periode ini menurut Syah tahun 2024. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin mengandalkan platform belanja online untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena perkembangan platform belanja online di Indonesia bukan hanya berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga membuka ruang untuk eksplorasi ilmiah mengenai bagaimana pengalaman berbelanja online dapat mempengaruhi keterlibatan pelanggan. Nah, maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh online customer shopping experience terhadap e-customer engagement, khususnya pada platform belanja online di Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi konseptual. Yang pertama itu variabel saya ada online customer shopping experience. Nah, dari ANSU tahun 2022 mendefinisikan bahwa online customer shopping experience atau pengalaman berbelanja pelanggan online
sebagai kesan yang dirasakan oleh pelanggan setelah berinteraksi dengan produk, layanan, dan perusahaan, serta membentuk persepsi berdasarkan data sensorik yang mereka tangkap. Menurut Slack dan Sing 2020, dalam Ahmad 2022, pengalaman berbelanja pelanggan online ini menjadi komponen yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, pengalaman ini berperan dalam menetapkan ekspektasi, membangun kepercayaan dan keyakinan pelanggan, menjaga loyalitas atau mempertahankan kesetiaan pelanggan, dan membentuk hubungan yang efektif antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya, pada variabel kedua saya yaitu e-customer engagement. Menurut Wulandari 2020, dalam Dewi dan Dharma 2024, keterlibatan pelanggan atau yang lebih dikenal dengan istilah e-customer engagement didefinisikan sebagai perilaku pelanggan yang muncul dari hubungan yang mereka jalin dengan perusahaan atau merek. Nah, konsep ini mencakup semua interaksi aktif antara pelanggan dan perusahaan. Sementara itu, e-customer engagement dapat diartikan sebagai kondisi yang kompleks bagi pelanggan. Nah, hal ini mencakup berbagai komponen seperti kognitif, psikologis, perilaku, dan emosional yang muncul ketika pelanggan sepenuhnya terlibat dalam komunikasi interaktif. Menurut Brody 2011 dalam Al-Khatib 2023, dapat disimpulkan bahwa e-customer engagement atau keterlibatan pelanggan ditandai oleh interaksi yang terjadi secara berulang antara konsumen dan perusahaan. Nah, interaksi ini memiliki potensi meningkat hubungan emosional atau psikologis antara pelanggan, merek, dan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi operasional. Nah, di sini yang pertama variabel saya Online Customer Shopping Experience atau OCSE mencakup pendapatan pelanggan tentang kegunaan, detail produk, dan layanan pelanggan situs belanja online, serta reaksi emosional dan perilaku mereka selanjutnya. Nah, alat ukur pada variabel ini menggunakan 4 dimensi, yaitu edukasi, estetika, hiburan, dan kepuasan dalam 16 item pada teori Amoah dan Marriott 2021 dalam Al-Khatib 2023. Variabel kedua saya e-customer engagement atau ECE. Keterlibatan pelanggan merupakan proses menciptakan hubungan yang bermakna, dua arah, dan interaktif antara pelanggan dan perusahaan yang menghasilkan penciptaan nilai, kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan bersama. Nah, alat ukur pada variabel ini menggunakan 3 dimensi, yaitu semangat, daya serap, dan dedikasi pada 13 item menggunakan teori Chong 2011 dalam Al-Khatib 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Nah, sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 orang dewasa awal yang berusia 18-25 tahun, pengguna platform belanja online seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, diambil menggunakan purposive sampling. Nah, perhitungan statistik dalam penelitian ini menggunakan SPSS for Windows Series 25. Instrumen penelitian ini yaitu diantaranya ada OCSE atau Online Customer Shopping Experience menggunakan teori Amoah dan Marriott 2021 dengan Cronbach Alpha 0,920 dan ECE atau e-customer engagement menggunakan teori Chong 2011 dengan Cronbach Alpha 0,905 dan hasil penelitian menunjukkan bahwa OCSE berkontribusi terhadap ECE dengan probability value sebesar 0,000
kurang dari 0,05. Nah, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara OCSE terhadap ECE. Nah, didapatkan hasil nilai R-square sebesar 0,596 mengidentifikasikan bahwa sebesar 59,6% variasi dalam variabel ECE dapat dijelaskan oleh variabel OCSE. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa online customer shopping experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-customer engagement, yaitu beta 0,772 pi 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti semakin sering pelanggan berbelanja, maka semakin tinggi pula keterlibatan pelanggan untuk berbelanja di platform belanja online. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yaitu pengalaman belanja online secara signifikan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, semakin baik pengalaman yang dirasakan, semakin tinggi pula keterlibatan pengguna terhadap platform belanja online. Selanjutnya yaitu saran. Nah, di sini ada 3 saran. Saran yang pertama itu untuk pengelola platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya, diharapkan terus meningkatkan kualitas pengalaman belanja pelanggan, terutama pada aspek estetika tampilan platform, konten edukasi, hiburan interaktif, dan kepuasan layanan. Nah, langkah ini penting untuk menjaga dan meningkatkan keterlibatan pengguna agar tetap loyal dan aktif dalam menggunakan platform. Nah, yang kedua itu untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi seperti kepercayaan pelanggan, loyalitas, atau kepuasan secara keseluruhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku pelanggan di platform belanja online. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, untuk pengguna platform belanja online disarankan untuk memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh platform belanja online secara maksimal seperti ulasan produk, konten edukasi, atau program loyalitas untuk meningkatkan pengalaman belanja yang lebih positif dan menyenangkan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.